Belajar anti korupsi dari Ganjar. Menjadi orang sibuk karena kerja itu mengasihkan loh. Memang memasuki dunia kerja adalah hal yang kuimpikan pasca menamatkan diri di dunia pendidikan. Pekerjaan bukan perihal dapat uang saja loh, kawan. Nyatanya lingkungan, kawan hingga atasan menjadi kriteria lamanya seseorang bertahan di tempat itu. Berjuta-juta syukur kupanjatkan kepada Gustiku pemberi rizki ketika kutemukan tempat nyaman dalam mengais rezeki. Tidak seperti kawan baruku yang resign dari tempat kerjanya karena tidak serak dengan atasannya. Semoga betah berkawan dengan kami dan atasan baru ya, teman. Perlakuan para atasan di setiap korporat menjadi faktor utama kami. Para karyawan menilai sang atasan. Kami tahu posisinya, tapi memanusiakan bawahan itu juga pengamalan dasar negara kita, sila kedua. Lalu apa saja selanjutnya? Saat kami merasakan perhatian selama menjalankan tugas, itu penting. Kalau tidak diperhatikan, ya sudah, kita akan memutuskan untuk berprinsip semau gue. Agar prinsip itu tidak menjamur di tempat kerja, perlu adanya komunikasi. Kalau untuk komunikasi, sepertinya memang penting ya kawan, dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi antara para karyawan dan atasan, wajib banget hukumnya. Ya seperti di tempat kerjaku ini, tidak perlu menunggu waktu seminggu sekali atau berapa kali dalam seminggu untuk berkomunikasi. Kapanpun waktunya, kami harus buka komunikasi. Kalau tidak tanya jawab perihal pekerjaan, ya pastinya kami yang laporan bagaimana kinerja kami. Yang seperti itulah yang akan menciptakan keharmonisan di tempat kerja. Tidak ada tuh yang namanya miskomunikasi atau hal-hal tersembunyi lain dari atasan atau bawahan. Tunggu kawan, jika aku berbicara mengenai harmonisasi kerja, ingatanku malah yang pada seorang Ganjar Pranowo. Si rambut putih itu kan terkenal dengan ketransparansian kinerjanya di mata publik. Tidak hanya dilakukannya sendiri, nyatanya hal serupa tercermin juga kepada jajaran dan bawahannya. Biasanya orang yang berlalu lalang di media itu berawal dari hal negatif, sama yang kurasakan saat tahu Gubernur Jawa Tengah itu sidak di jembatan timbang. Videonya tersebar di mana-mana. Ya, dalam video itu menceritakan salah satu keborokan dari kinerja birokrasinya. Pejabat rambut putih itu tidak malu mempublikasikan kawan-kawannya yang tersungkur di kubangan berlumpur. Keterbukaannya di publik ini membuat kawan-kawan harus berhati-hati pada sang gubernur. Tidak hanya itu, karena dari menjaga kebersihan dalam melakukan kinerja juga menjadikan kawan dan anak buahnya menjadi disiplin. Bisa karena terbiasa. 2 periode ini, sosok jangkung itu mengusahakan lingkungan kerja yang bersih di wilayahnya. Dari membabat habis mereka yang berani korupsi hingga membangun generasi putih yang terus digaungkan untuk menyongsong masa depan negara. Kerjanya itu kan mempertaruhkan kepentingan rakyat yang sebegitu banyaknya. Jadi birokrasi yang sehat dan tidak menyulitkan menjadi salah satu prioritasnya dalam melayani tuanya. Semua itu sudah terekam jelas dalam kepalanya. Tak heran provinsi yang ia komandoi itu selalu banjir akan penghargaan dalam berbagai bidang. Di tahun 2022 ini, Jateng sudah meraih penghargaan kelima dalam hasil evaluasi reformasi dan birokrasi. Lalu yang memakan waktu lama dalam prosesnya itu ada pada penghargaan LHKPN. Jateng menjadi provinsi terbaik dalam pelaporan LHKPN. Presentasenya saja sudah 100%.
dari jumlah ASN se-Jawa Tengah. Awalnya Ganjar mengakui, untuk mengisi laporan itu harus mengerahkan banyak waktu. Perlahan, berangkat dari bisa karena terbiasa itulah para wakil rakyat di Jateng mencapai prestasi terbaiknya di Indonesia. Semua kinerja para pejabat Jateng tak pernah luput dari pengamatan sang gubernur. Tapi entah mengapa, hal tersebut belum bisa terimplementasi di Jawa Timur, provinsi tetangganya Jawa Tengah. Berita tak sedap sekarang sedang melanda wilayah yang dinahkodai oleh Hovifah Indar Parawansa, wakil ketua DPRD dari Jawa Timur yang bernama Sahatwa Simanjuntak, yang kini bobroknya baru tercium oleh KPK. Kejadiannya selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2020 dan tahun 2021. Sahat sudah dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah. Ia membuka kesempatan bagi mereka yang ingin melancarkan aksinya dalam pengusulan dana hibah dengan syarat pemberian uang muka. Bah, sudah macam beli motor dengan sistem kredit saja bukan, harus pakai uang DP. Perbuatan kotor loh, pakai uang muka segala. Sesat memang. Apa yang ditawarkan sang DPRD untuk mengembangkan tikus-tikus berdasi di gubuknya? Setelah ku baca-baca asal mula, tidak korupsi itu sudah terencana dari awal. Usulan tentang pembelanjaan dana hibah itu digagas pula oleh Sahat yang menjabat sebagai anggota sekaligus waka DPRD. Dan sekarang dari dirinya pula lah tindak pidana korupsi bersumber, kerjasamanya dengan koordinator kelompok masyarakat. Bayangkan, hal kotor dari wakil rakyat itu nantinya mengakar ke desa, bagian terkecil dalam pemerintahan loh. Atas nama rakyat, mereka berani melakukan hal sekecil itu lagi dan lagi. Setelah masalah pembunuhan berencana yang dipelopori Verdi Sambo, sekarang ada juga korupsi berencana yang dipelopori oleh Sahat. Pada akhirnya, bangkai yang disembunyikan dengan rapi itu ditemukan juga oleh jajaran KPK di bawah komando Firly Bahuri. KPK menggeledah kantor para wakil rakyat Provinsi Jatim. Hovifah dan Emil kena getahnya juga. Mereka harus hadir sebagai saksi dalam perbuatan tindak pidana itu untuk memperlancar penyidikan. Dengan gamblang Firly menyampaikan, ia tak akan sungkan-sungkan memanggil siapapun yang terlibat dalam permainan panas itu. Hovifah lah yang kini menjadi tercemar namanya. Dirinya sebagai ketua suhu dinilai tidak teliti dalam kinerja setiap jajaran dan anak buahnya. Tentu hal ini menjadi peringatan sekaligus evaluasi kerja bagi Gubernur Jawa Timur itu. Awalnya aku tidak percaya atas bencana sosial yang menimpa provinsi yang digarap wanita hebat berhijab itu. Dari sekilas pandangan Jatim, anteng-anteng saja dengan segala birokrasinya. Ternyata ada bunga bangkai di dalamnya. Langka, tapi sekali muncul baunya menggelegar, tercium kemana-mana. Masalahnya, bahkan sudah mengendap dari masa COVID-19 ramai di negeri tercinta ini. Ketahuannya malah saat COVID-19 sudah berangsur-angsur hilang dari pandangan rakyat. Ya, orang tak tahu diri seperti Sahat inilah yang memanfaatkan waktu sekrusial kala itu untuk melancarkan aksi busuknya bersama kawan-kawannya. Miris memang. Sudah semestinya Hovifah membenahi jajarannya, berkawan dengan Ganjar Pranowo. Juga sudah semestinya membuat Hovifah mengambil contoh dari program anti korupsi. Selain berbenah diri, tujuannya juga agar Jatim juga dapat mengusahakan generasi milenial dari sekarang. Si rambut putih kala itu juga pernah menyinggung perihal replikasi program. Mencontoh saja dulu, tidak perlu membuat yang baru. Nanti setelah berhasil, baru kembangkan
dan berinovasi di dalamnya. Begitulah kecakapan gubernur berbadan jangkung itu. Bukan hanya untuk wilayahnya saja, dia juga mempersilahkan provinsi lain untuk menerapkan kerja nyata dan efektifnya. Begitulah mula generasi putih akan semakin berkembang di negara OTW maju ini. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Nikmatul Sugiharto. Bagaimana menurut Anda?